Halo Tribuners, saya Lisa Lestari di update wisata Belitung. Berita wisata hari ini yaitu mengenai wisata budaya Desa Lalang, Belitung Timur. Terdapat gendang hadra berusia 150 tahun. Wisatawan yang berkunjung ke Belitung Timur tidak hanya bisa berkunjung ke pantai dan wisata alam lainnya saja, namun juga ada wisata budaya. Di Desa Budaya Lalang, Belitung Timur, ada kesenian hadrah atau hadra yang dimainkan oleh sekelompok masyarakat tergabung dalam Sanggar An-Nur. Sanggar ini bahkan memiliki gendang hadrah berumur 150 tahun yang merupakan peninggalan kakek buyut Yusril Iza Mahendra. Aktivitas belajar hadrah akan menjadi pengalaman baru jika berwisata ke Desa Budaya Lalang. Tidak saja belajar pukulan dan irama memukul gendang hadra, namun juga mengenal penuturan sejarah perjalanan kesenian ini hingga sampai di negeri Laskar Pelangi. Ketua Komunitas Desa Budaya Lalang, Wira, menyambut hangat saat para pengunjung berkunjung ke sana. Di teras rumah bersama personil Sanggar An-Nur, yakni Suhartono, Mulyadi, Saparudin, Harul, dan Sumantri. Pengunjung dipersilahkan duduk bersila sambil asyik mendengar suara hadra saat dimainkan kelima pria yang mahir puluhan tahun menggeluti kesenian ini. Sanggar An-Nur diduga merupakan sanggar tertua di Kecamatan Manggar. Hal tersebut lantaran dari gedung hadrah yang diperkirakan berusia 150 tahun. Bahan kayu tawang gendang terbuat dari kayu besi atau disebut pula membalun atau ulit. Kerencengannya terbuat dari kuningan, berbeda dengan gendang masa kini yang menggunakan bahan seng. Gendang hadra tersebut juga masih menggunakan sidak. Sidak berguna seperti stem pada alat musik gitar sehingga suara yang dihasilkan pun berbeda. Kesenian hadra di Pulau Belitung merupakan kesenian akulturasi saat penyebaran agama Islam di Indonesia. Diperkirakan kesenian yang masih dilestarikan ini masuk dari wilayah Kalimantan Barat. Menurut penuturan Maestro Hadrah di Desa Lalang, Ke Ahad Bajeri, yang disampaikan kembali oleh Wira, dulunya kesenian ini hanya dipertunjukkan pada kalangan terbatas, yakni hanya untuk keluarga kerajaan. Bahkan para pemain hadrah ini disiapkan tempat khusus seperti kasur kecil dan tidak boleh ditempati orang lain. Makanan yang disajikan juga khusus. Kini kesenian ini masih digunakan pada adat pernikahan di Pulau Belitung. Di Sanggar An-Nur, hadrah yang dimainkan yakni hadrah Ma'indi dengan ciri khas 3 gendang. Gendang 1 untuk suara bass, gendang kedua suara sedang, dan gendang ketiga untuk suara tinggi. Selain hadrah Ma'indi, ada juga hadrah jenis hadrah bedungguk dengan ciri 4 gendang yang banyak dimainkan di wilayah bagian selatan di Pulau Belitung. Ada adab tertentu yang dipelajari ketika bermain hadrah di Desa Lalang, mulai dari tata cara mengambil gendang, posisi para pemain termasuk melantunkan syair berbahasa Arab. Pukulan gendang pun bukan sembarang. Pemain gendang 1, 2, dan 3 memiliki pukulan berbeda. Nama-nama pukulan pun berbeda. Dari hasil inventarisasi ternyata ada 114 pukulan hadrah. Di antaranya pukulan bujor terus, setrom, begilik, dan gelombang. Pukulan dasar yang diajarkan saat berkunjung ke sana ialah bujor terus. Meski syair pengiring hadrah berbahasa Arab, namun kesenian ini juga bisa dipelajari siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Sebagai gantinya, lagu pengiring yang dapat diganti dengan lagu kebangsaan seperti Halo Halo Bandung. Selain belajar hadrah, ketika berada di Desa Lalang, jangan melewatkan berwisata sejarah dengan napak tilas ke tempat-tempat peninggalan era kejayaan timah di masa kolonialisme. Paket wisata belajar hadrah dan napak tilas, wisatawan dapat merasakan pengalamannya hanya dengan membayar Rp60.000 per orang, minimal 3 orang. Selain itu ada juga paket atraksi budaya eksklusif yakni Antu Bubu, kesenian tradisional yang menampilkan kesenian mistis Belitung. Pementasan paket wisata ini dapat melalui Instagram @desa_budaya_lalang. Wisata budaya di Desa Lalang menjadi destinasi ketiga yang dikunjungi dalam trip eksotisme Belitung Timur Jumat 6 Januari 2023. Trip ini dirancang untuk perjalanan wisata di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi setting tempat film Laskar Pelangi.
Baik Tribunar, sekian Wisata Belitung Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.